Saya ingin bercerita tentang Jenderal Sumitro mengutip dari buku Haji Salim Said, menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Jenderal Sumitro merupakan Pangkom Kaptip, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban waktu itu. Dia tidak hanya memfokuskan tugasnya pada keamanan dan penumpasan PKI, tapi juga banyak sekali langkah-langkahnya di berbagai bidang, misalnya membentuk Pantap atau Panitia Tetap tentang politik luar negeri Indonesia. Dalam bidang ini pun kegiatan Sumitro bertabrakan dengan kepentingan Ali Murtopo yang lewat CSIS dan Opsus membangun jaringan lobi internasional. Dia juga memberikan saran kepada Wijoyo tentang perekonomian Indonesia. Salah satu masukan itu adalah agar ditumbuhkannya pengusaha pribumi. Sumitro menginginkan ekonomi Indonesia berfokus pada peningkatan ekonomi kelas menengah. Cita-cita Sumitro memberi kesempatan khusus kepada pengusaha pribumi menumpuk modal tidak berhasil hingga kini. Satu sumber di sekitar Wijoyo waktu itu menjelaskan karena kepepet waktu pembangunan yang mendesak, pemerintah terpaksa memakai para pebisnis yang ada dan sudah berpengalaman, dan mereka itu adalah pebisnis Tionghoa. Dalam urusan Cina, sudah kita lihat kebijakan yang dirumuskan Sumitro tatkala menjadi Pangdam Brawijaya. Tokoh teknokrat ini lebih percaya kepada mekanisme pasar hingga keadaan sosial, ekonomi, dan politik kita menjadi seperti sekarang. Sebagai negarawan pada awal Orde Baru, Jenderal Sumitro sudah berpikir tentang pembatasan masa jabatan pejabat negara yang berhasil dia capai hanya sampai pada tingkat bupati dan gubernur. Masa jabatan presiden yang tidak dibatasi tercantum dalam konstitusi, dan Sumitro pun tidak punya keberanian membatasi masa jabatan presiden. Sumitro beranggapan bahwa langkahnya ini merupakan langkah patriotis dan tidak punya kepentingan politis. Namun persepsinya terhadap tindakannya itu tidak bisa meyakinkan kontender kekuasaan lainnya. Karena konflik politik inilah antara Sumitro dan Ali Murtopo membuat Sumitro tersingkir dari kekuasaan. Yang kemudian hari Ali Murtopo juga tersingkir dari kekuasaan. Kesimpulan akhir yang menang lewat konflik Ali Murtopo dengan Opsus dan CSIS-nya melawan Sumitro dengan Kopkamtib dan ABRI-nya adalah Presiden Soeharto sendiri.